Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Mas Fajar. Ya, Bu. Silakan duduk di sini. Duduknya dinyamankan dulu ya Mas Fajar. Ya, Mana sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke. Gimana Mas Fajar kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Fajar sebelum datang menemui saya, Mas Fajar ini dari mana? Saya dari Oh berarti ini tadi dari sekolah langsung nyamperin saya ya Mas Fajar. Oh sekolah Wahid Hasim ya Mas Fajar. Ya. Di Sepanjang. Sudah Sudah kelas berapa Mas Fajar? kelas 3 SMA. Sudah kelas 12 ya. Berarti ini udah mau lulus buat daftar ke kuliah. Mas Fajar ini udah ada pandangan belum mau kuliah atau mau kerja? Dari pandangan saya ini saya mau kuliah. Sudah ujian Mas? Sudah. Oh, ujian apa? Ujian akhir semester. Oh, akhir semester UAS ya. Mas Fajar ini kesibukannya ini apa sehariannya sebagai selain ini jadi siswa di rumah atau? Saya di rumah itu juga membantu kakak jualan. Kebetulan di rumah kakak juga jual angkringan, jadi saya yang bagian jaga warung. Oh, berarti ini selesai pulang sekolah itu langsung jaga warung atau gimana? Pulang sekolah itu kan biasanya jam 2:30. Buka warungnya itu jam 4:30. Jadi ada waktu istirahat buat sebentar. Berarti bukannya jam 4:30. 4:30. Tutupnya itu jam berapa ya Mas? Tutupnya itu biasanya itu jam 9:30, jam 10 gitu. Nggak sampai malam, soalnya besok juga sekolah. Apa kegiatan selain membantu kakak? Itu selain membantu kakak berjualan, saya juga hobi olahraga, yaitu voli. Oh, Mas Fajar ini juga hobi olahraga ya? Iya. Hobinya voli. Ini volinya tuh sudah berapa lama Mas? Ini kalau voli sudah lama sih, dari kelas 9 SMP. Dari kelas 9 SMP ya. Apakah Mas Fajar ini pernah kayak saya hobi juga biasanya gitu kan ada nggak Mas Fajar pernah ngikutin turnamen voli atau Kebetulan pas saya ikut kelas 9 saya latihan itu saya juga ada lomba. Jadi lomba itu lomba antar RW. Jadi saya ikutkan lomba itu dan akhirnya juara. berarti mulai dari hobi terus dari situ di desanya Mas Fajar ini kayak ada mengadakan lomba antar desa voli gitu terus Fajar ikut dan menang ya. Wah, hobinya Mas Fajar ini sangat bagus ya. Soalnya tadi kan maunya mulai dari hobi terus ikut turnamen antar desa dan dapat juara ya. Bagus ya Mas, tetap dipertahankan ya. Juga terima kasih Mas Fajar telah menemui saya. Adakah hal yang ingin diceritakan ke saya? Iya Bu, saya ada yang ingin saya ceritakan. Apa sebelumnya Mas Fajar ini pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu, kalau konseling saya Belum pernah ya. Oke. Izinkan saya ya Fajar untuk menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri, dan konseli yaitu Fajar yang sedang mengalami masalah. Selesai atau tidak selesainya masalah itu tergantung dari Fajar sendiri, konsisten apa tidak konsisten untuk membuka. Apa Mas Fajar paham yang sudah saya jelaskan? Oke. Nah, proses konseling ini kan ada durasinya ya, 30
30 menit sampai 45 menit. Mas Fajar ini yang durasi berapa menit? Saya ingin Oke, durasi 30 menit ya. Nah, sesi konseling ini kan pertemuannya kan tidak sekali 2 kali ya. Ada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya bisanya di hari Senin, Selasa. Nah, di antara 2 hari itu Mas Fajar ingin ya di hari apa? itu saya bisa hari Selasa. Hari Selasa ya. Untuk jamnya Mas Fajar ingin jam berapa? Itu jam malam bisa aktifan Ini setelah maghrib ya, berarti jam selama setelah 7. Setelah 7. ya Untuk pertemuan selanjutnya durasinya tetap 30 menit atau lebih Mas? Oke, tetap 30 menit ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di hari Selasa jam setengah 7 malam dengan durasi 30 menit ya. Mas Fajar bisa menceritakan secara detail hal yang ingin Mas Fajar ceritakan ke saya. saya itu ingin memperbaiki keterlambatan pada saat sekolah. Jadi Mas Fajar ini punya permasalahan setiap datang terlambat ya. Datang terlambatnya ini gimana Mas? Yang terlambatnya ini kan kadang itu saya bangun kesiangan. Datang terlambat. Sering kesiangan Iya, ya. sering kesiangan. Terus apa yang Mas Fajar inginkan saat ini? Saya ingin saat ini ya Maaf ya Mas Fajar, saya izin mencatat hal-hal yang penting ya. saya ingin agar tidak datang terlambat ke sekolah, terus agar tidak ketinggalan pelajaran. Tidak terlambat datang ke sekolah ya Mas, Iya. dan tidak ketinggalan pelajaran. Oke. Apa yang sekarang Mas Fajar butuhkan di antara 2 pilihan ini? Tadi kan Mas Fajar keinginannya kan biar tidak terlambat datang ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Nah, di antara 2 keinginan ini, Mas Fajar ingin yang Mas Fajar butuhkan sekarang yang mana? Saya butuhkan sekarang itu yang pertama sih, yang agar tidak terlambat ke sekolah. Tidak terlambat ke sekolah ya. Apa tujuannya Mas Fajar saat ini? Tujuan saya saat ini yaitu agar tidak datang terlambat ke sekolah. Berarti tujuan Mas Fajar ini agar tidak datang terlambat datang Iya. ke sekolah. Ya. Apa yang akan berubah dalam hidup Mas Fajar jika Mas Fajar bisa tidak terlambat datang ke sekolah? Saya tidak akan ketinggalan pelajaran. Saya tidak akan ketinggalan pelajaran. Mas Fajar menilai atau melihat dirinya Mas Fajar itu seperti apa sih? Saya melihat diri saya itu sebagai seorang yang pemalas, tidak konsisten, tidak disiplin. Berarti Mas Fajar ini melihat dirinya sendiri itu kayak pemalas, tidak konsisten, tidak disiplin ya. Oke. Usaha apa yang sudah Mas Fajar lakukan? Usaha yang seperti kayak melakukan cara-cara biar Mas Fajar bisa berubah. Usaha pertama yang Mas Fajar lakukan apa? Usaha untuk tidak terlambat. Ya. Saya biasanya tiap malam sebelum tidur itu menyetel alarm saat pagi. Tidak tidur terlalu malam. Bagaimana cara Mas Fajar melakukannya?
Tadi kan Mas Fajar kan bilang kayak memasang alarm sebelum tidur biar paginya itu tidak bangun telat ya. Terus tidak tidur terlalu malam. Itu bagaimana Mas? Tidak tidur terlalu malam itu seperti saya misal waktunya itu jam 10 itu saya itu harus tidur, tidak bermain game gitu. Soalnya saya itu orang yang suka bermain game, jadi agak lupa waktu dan tidur telat. Berarti Mas Fajar ini kayak melakukan biar besok paginya tidak bangun terlambat itu kayak tidak bermain game ya. Iya. Tidak bermain gamenya ini kayak gimana Mas? Tidak bermain game itu kayak misal saya malam-malam itu kan habis tutup warungnya, itu kan saya kan masih belum ngantuk ya, itu saya itu bermain game gitu, main game sampai lupa waktu, kadang bisa jam 12 sampai jam 1 gitu. Jadi kan waktu untuk tidur saya itu kan terpotong untuk bermain game itu. Berarti Mas Fajar melakukannya itu ya berarti kayak mengurangi Iya, jam bermain game. iya, misal jam 11 jam setengah 11 itu udah stop HP. Berapa kali dan berapa lama Mas Fajar ini melakukannya? Maksudnya kayak Mas Fajar kan sudah melakukan usaha ya kan? Iya. Usahanya itu tadi sudah pernah dicoba apa belum? Berapa kali dan berapa lama? Sudah pernah saya coba. Saya coba 1 minggu itu hanya berjalan 3 hari saja. 3 hari 3 saja. hari Berarti berjalan 3 hari saja dalam seminggu. seminggu. Siapa saja yang terlibat dalam usahanya Mas Fajar ini? Untuk yang pertama yaitu pasti ibu saya yang membangunkan saya tiap pagi agar tidak telat, tetapi saya juga molor tidak tidur. Kadang saya ditelepon pasangan saya. Jadi Mas Fajar ini usaha yang terlibat dalam usahanya Mas Fajar ini orang tua dan pasangan ya. Ya, Oke. Apa yang sudah Mas Fajar lakukan itu sudah efektif untuk mewujudkan keinginannya Mas Fajar. Nah, tadi kan keinginannya Mas Fajar ini kan biar tidak datang terlambat, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Apakah itu sudah efektif? sebetulnya kalau saya bisa melakukan secara konsisten itu efektif sekali. Tapi saya kan seminggu hanya bisa melakukan maksimal itu 3 kali. Sisanya itu ya siang terlambat, jadi belum bisa konsisten. Berarti belum konsisten karena Mas Fajar ini sering molor ya. Iya, molor, menunda-nunda, sering menunda-nunda. Apakah menurut yang sudah Mas Fajar lakukan itu benar? Benar. Benar, tetapi tidak konsisten itu Iya, tadi ya. bisa melakukan secara rutin, konsisten. Apa menurut yang Mas Fajar lakukan itu juga sudah cukup membantu? Sudah cukup sih, saya sudah mencoba seminggu 3 kali itu cukup untuk tidak membuat saya molor atau terlambat. Saya sekolah itu bisa datang lebih awal gitu. Apa yang ingin Mas Fajar lakukan untuk mencapai tujuannya Mas Fajar? Untuk mencapai tujuan saya yaitu yang seperti tadi memasang alarm, tidak tidur terlalu malam, dan mengurangi waktu bermain game. Mengurangi bermain game ya. Iya. Memulai perubahan ini, maksudnya kayak perubahan itu kan tadi kan di tujuan Mas Fajar kan memasang alarm agar tidak tidur terlambat, terus juga mengurangi jam bermain game. Untuk memulai perubahan ini tuh bagaimana Mas? Mas Fajar? Untuk memulai perubahan ini yaitu saya menjadwalkan jadwal saya secara teratur gitu.
Oke, menjaga ya kegiatannya jadwal Mas. kegiatan, terus mengurangi waktu bermain game jika saya sudah tutup warung gitu ya, tutup angkringan itu saya langsung bergegas ke kamar tidur, tidak bermain game. Langkah pertama yang Mas Fajar lakukan itu gimana? Langkah untuk Ya, langkah awal untuk menjalankan kegiatan itu seperti apa? itu biasanya saya menjadwalkan itu pada saat malam hari. Saya memasang alarm di HP, lalu saya catat jadwal saya di HP itu. Jam, misal ini jam 5 bangun gitu ya. Dan alarm saya juga jam 5 itu. Lalu jam 6 berangkat sampai seterusnya sampai malam hari. Jam 10 saya tutup warung. Dan setengah 11 itu saya harus tidur. Bagaimana caranya itu harus tidur. Berarti langkah pertama yang Fajar lakukan ini ya pada saat malam hari itu kayak apa setelah tutup warung itu maunya itu langsung tidur gitu. Ya langsung tidur biar besoknya itu tidak bangun ke sini. Butuh bantuan siapa saja untuk melakukan perubahan itu, Fajar? Ini saya paling butuh ini bantuan ibu saya, Bantuan ya, Fajar, orang tua paling penting. orang tua. Mulai kapan Fajar akan melakukannya? Saya akan melakukannya itu besok kalau bisa tiap hari gitu. Besok itu tanggal berapa sekarang? Tanggal Tanggal 11 ya. 11 11 bulan Januari tahun ini ya, Fajar ya. 2020. Untuk berapa lamanya kamu akan melakukannya? Berapa minggu, bulan, atau Saya akan mencoba melakukannya selama 1 minggu terlebih dahulu. 1 minggu ya? Oke, berarti Fajar ini akan melakukannya 1 minggu ya. Nah, jika kamu tidak melakukan hal pada rencana yang sudah kamu tulis, itu apa konsekuensinya? Jadi kayak itu saya akan memberikan diri saya itu hukuman kan. Ya, apa hukumannya? Hukumannya itu seperti saya malamnya tidak main HP, mengurangi jajan saya gitu, uang saku gitu. Mengurangi uang saku. Nah, untuk reward apa yang akan kamu terima? Reward yang akan kamu terima jika Fajar melakukan hal-hal yang sudah direncanakan. Reward itu kayak hadiah. Oh, hadiah yang kalau saya sudah melakukan ini semua berhasil gitu. Ya, hasil. Hadiah untuk saya ya, jika saya pagi tidak terlambat gitu ya, saya pulang sekolah akan membeli apa istilahnya jajan gitu lah, bakso apa atau gimana, atau bermain dengan teman-teman itulah. Teman-teman ya. Iya. Oke. Kalau begitu kita akan ke kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini di sini Fajar harus melakukan hal-hal yang sudah disusun tadi oleh Fajar. Nah, di sini Fajar bisa menulis nama, tanggal, berakhirnya kapan ya? Terus Boleh di sini. ya. Ya.
hal yang ingin saya lakukan tadi. Iya. Hal-hal yang sudah Fajar rencanakan biar Fajar itu berubah. Oke. Sudah disusulkan. Gimana ya konsekuensi? Hukuman. Oh, hukuman. Iya. Fajar bisa tanda tangan di sini. Sini tanda tangan. Iya. Pakai nama. Iya boleh. Fajar bisa membaca ulang kontrak perilaku yang sudah Fajar tulis. Kontrak perilaku nama Fajar Saputra tanggal 11 Januari 2025 berakhir 18 Januari 2025. Menyatakan bahwa setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak datang terlambat ke sekolah. 2. Tidak ketinggalan pelajaran. Konsekuensi yang saya dapatkan jika tidak melakukan hal pada rencana yang sudah ditulis, yaitu tidak bermain game. Reward yang akan saya terima jika melakukan hal pada rencana yang sudah ditulis, bermain dengan teman-teman saya. Saya yakin bahwa kamu akan berhasil jika Fajar konsisten pada hal-hal yang sudah direncanakan. Nah, jadi Fajar juga harus bersedia saya monitoring agar saya ini mengetahui apa yang kamu lakukan. Setuju Mas Fajar? Siap Bu, setuju. Oke. Sebelum mengakhiri sesi konseling hari ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Untuk itu sudah jelas Ibu. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada ditanyakan lagi ya? Sudah jelas. Terima kasih Fajar, kamu sudah datang menemui saya bercerita. Untuk kedatanganmu saya sangat terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu ini. Setelah kita bertemu akan bertemu di ini tanggal 18 Januari atau setelahnya. Bertemu di tanggal 18-nya atau setelah kontrak perilaku. Setelah kontrak perilaku. Oke, berarti kita bertemunya di hari Selasa minggu depan ya, jam 6:30 malam. Oh iya. Terima kasih ya Fajar. Iya, Bu. Ya. Ya, ya Fajar. Iya, Bu.